welcome back to this channel with me, Dia Eka Pratiwi. Welcome to my class, Matematika Peminatan kelas 10, especially for materi eksponensial atau perpangkatan. So, enjoy this video. Ya everyone, kemarin kita udah belajar tentang sifat-sifat dari eksponen atau pangkat ya. Di sini eksponen itu sendiri adalah pangkat, yaitu kebalikan dari logaritma. Nah, eksponen atau kita sebut dengan pangkat, contohnya yaitu misalkan X pangkat 3. Berarti ada 3X dan dikalikan. Maksudnya X dikali X dikali X. Pengalian X-nya sebanyak 3 kali. Nah, sama contohnya dengan 5 pangkat 3. Berarti 5-nya ada 3 kali dan dikalikan. 5 dikali 5 dikali 5. Nah, pertanyaannya, gimana kalau bentuknya kayak gini, Bu? Akar X. Akar X ini maksudnya adalah X pangkat 1, akarnya ini 2, dan dia dalam bentuk pecahan. Berarti X pangkat 1/2. Nah, ini ada contoh nih. Akar kuadrat, akar pangkat 3 dari X kuadrat. Berarti yang pangkat X-nya ini di atas, yang akarnya di bawah. Berarti X pangkat 2/3. Seperti itu. Nah, kita lanjut, kita ingat-ingat kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari eksponen atau pangkat, perpangkatan. Sifat yang pertama ini harus, bilangannya harus sama. Seperti ini ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu bisa digunakan cara A pangkat M tambah N. Pangkatnya ditambah dengan syarat bilangan ini harus sama. Contoh deh. Contoh ya. Example. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Lihat, bilangan ini harus sama. 2-nya harus sama. Nanti tinggal bisa, 2 pangkat 2. Nanti tinggal bisa kita tambahin. 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua juga sama. Sifat yang kedua juga sama. Nilainya ini harus sama. Kalau perkalian dia ditambah pangkatnya, ingat, kalau perkalian dia ditambah pangkatnya, sedangkan kalau pembagian dia dikurang pangkatnya. Contoh. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Berarti tinggal dikurang ya pangkatnya. 2 pangkat 3 dikurang 2. Sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Seperti itu. Nah, sifat yang ketiga yaitu jika bentuknya pecahan. 1/A pangkat N. Bisa diubah menjadi A pangkat minus N. Atau nanti kalau misalkan ada bentuknya 1/A pangkat min N. Tinggal dirubah aja. Kan kalau dia pindah ke atas, tinggal dikali min aja. Berarti A mi pangkat
min dikali min n yang ini. Berarti min ketemu min plus sama dengan A pangkat N. Selanjutnya, sifat yang keempat, A per B pangkat M. Itu bisa sama aja dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Gitu. Pangkatnya dimasukin ke masing-masing bilangan ini. Sama halnya juga dengan perkalian. Perkalian juga begitu. A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sifat yang keenam ini, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, itu dikali. Jadi A pangkat M kali N. Nah, sifat yang terakhir ini, bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Mau 1000 pangkat 0 pun hasilnya tetap 1. Oke, sekarang kita lakukan latihan soal ya. Misalkan ada soal yang pertama nih. Yang pertama itu ada M pangkat min setengah dikali M pangkat min setengah. Ingat, di sini basisnya udah sama nih. Sama-sama M. Berarti bisa menggunakan sifat yang pangkatnya tinggal ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini perkalian. Berarti M pangkat min setengah ditambah min setengah. Gitu ya. Berarti berapa min setengah ditambah min setengah? Berarti M pangkat min 2/2 atau M pangkat min 1. Kalau dirubah lagi bisa dalam bentuk pecahan 1/M. 1/M seperti itu. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu M pangkat min 3 dipangkatin lagi 1/4. Kalau sifat yang ini tinggal dikalikan. Apanya yang dikalikan? Pangkatnya. Berarti M pangkat min 3 dikali 1/4. Sama dengan min 3 dikali 1/4 berapa? M pangkat min 3/4. Hati-hati dengan dasar-dasar perkalian ya. Dasar-dasar perkalian pembagian harus paham. Nah, selanjutnya yang C. Yang C ini soalnya M pangkat min 2/3 dikali N pangkat 1/3 dipangkatin lagi 4. Ingat, di sini berbeda. Basisnya berbeda ya. M dan N. Berarti ini tidak boleh langsung ditambah. Pangkatnya tidak boleh langsung ditambah. Berarti kita menggunakan sifat yang lain. Pangkat yang dipangkatkan juga. Nih, berarti jawabnya gimana? Pangkatnya dimasukin aja ya. M pangkat min 2/3 dikali 4 dikali N pangkat 1/3 dikali 4. Berapa tuh? Berarti sama dengan M pangkat min 8/3 dikali N pangkat 4/3. Gitu. Paham ya? Paham. Sampai sini boleh. Kalau ada yang menyederhanakan lagi, dikeluarin lagi boleh.
Terus yang D. Yang D ini pembagian. Sifat-sifat pembagian yang dipangkatkan. Sama, karena basisnya beda, kita tidak boleh asal mengurangkan pangkat. Maka yang harus kita lakukan adalah pangkat yang di luar ini dimasukkan ke dalam. Dengan cara apa? Dikalikan. Berarti M pangkat 2 dikali min 1/4 dibagi N pangkat min 3 dikali min 1/4. Berapa hasilnya? M pangkat min 2/4 dibagi N pangkat min ketemu min plus berarti 3/4. Atau M pangkat min setengah per N pangkat 3/4. Maaf ya. Nah, itu kan dalam bentuk simbol-simbol. Gimana kalau kita disuruh mencari nilai? Nah, nilai dari 8 pangkat 2/3 ini berapa? 8 itu sama nggak sih dengan 2 pangkat 3? Sama kan? Ya, bisa dibuat kayak gitu. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Nah, kalau pangkat dipangkatkan itu menggunakan sifat perkalian pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2/3. Berarti bisa coret-coret ya. Yang hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada 8/27 dipangkatkan dengan min 1/3. Ini kita pecah ya. 8/27 kita pecah jadi perpangkatan. 8 adalah 2 pangkat 3. Sedangkan 2/7 adalah 3 pangkat 3. Dipangkatkan min 1/3. Nih, min 1/3 ya. Sama dengan berapa? 2 pangkat 3 dikali min 1/3 dibagi 3 pangkat 3 dikali min 1/3. Boleh coret ya ini? Ini coret hasilnya. 2 min 1 per ini coret hasilnya 3 pangkat min 1. Atau bisa dalam bentuk seperti ini. 2 pangkat min 1 kan bisa jadi pecahan ya. Jadi 1/2 per 3 pangkat min 1, 1/3. Atau dalam kata lain, 1/2 dikali 3/1. Yang hasilnya adalah 3/2. Seperti itu. Oke everyone, sekian dulu pembelajaran matematika peminatan kita pada hari ini. Jangan lupa dihafalkan sifat-sifat dasar perpangkatan atau eksponensial. Dan jangan bosan-bosan untuk latihan soalnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.